akan kalian dibawa ke alam kami. Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Sahabat Nur Alif ya teman-teman. Buat sahabat-sahabat semuanya, semoga aja sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kita kali ini kita ingin ngebahas misteri Gunung Kerinci. Banyak pengakuan dan informasi bahwa di Gunung Kerinci ini banyak sekali mitos-mitosnya ya. Jadi kita kali ini ingin menguak mitosnya dan misterinya seperti apa. Buat lebih lanjutnya jangan lupa ya di subscribe channel kita, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ditonton nanti videonya sampai mentok agar tahu informasi-informasi dari pengakuan gaib dari Gunung Kerincinya. Oke, langsung saja kita mulai. Bisa nggak nih kalau salah satu makhluk penunggu gunungnya dipanggil buat mediasi? Ya bisa aja, karena kan kita kan di sini kan tujuannya juga buat mencari informasi kan sebenarnya kayak gimana sih pengakuan dari gaibnya sana, biar masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia dan terkhususnya kan buat para pendaki, biar sebelum menaik ke Gunung Kerinci atau gunung manapun, sebaiknya alangkah baiknya kan biar tahu seperti apa sih di gunung itu. Jadi namanya juga kita bertamu, seenggaknya kita harus tahu lah tuan rumahnya itu gimana. Iya. Udah langsung panggil lah. Ayo langsung saja kita lanjut ke proses penarikannya. Bang Cepot, mediatornya. Oke, silakan Bang Cupai. Oke, mana ngadepnya nih? Mediator enakan di sini nih. Kosong berarti Mas. Kurang ke atas ya. Manusia di kau bisa bicara.
siapa? Barga. Barga. Ya. Iya. Kamu dari mana? Dari kaki gunung. Kaki gunung mana? Ranci. Rinci. Ya. Ya. Apa kau salah satu yang paling tinggi atau yang paling kuat di Gunung Kerinci? Ya. Ya. Sebelumnya saya ingin berkomunikasi sedikit banyaknya dari rekan-rekan kami ini ingin mempertanyakan sekitar tentang Gunung Kerinci. Bisa memberikan informasi? Untuk apa? Sebagai edukasi untuk para pendaki pada umumnya dan khususnya untuk rakyat Indonesia. Bisa? Bisa? Barga. Di Barga ya? Ya. Kita bisa langsung mulai ya, Ki, ya. Nanti dari rekan-rekan juga yang akan coba berkomunikasi dengan Ki Barga. Ki, Barga. Saya panggil satu ya. Boleh? Ya. Satu Barga. Ya. Satu Barga. Kami sih mau nanyakan beberapa cerita ya, ataupun mitos yang ada di Kerinci. Apakah memang ada pantangan ataupun cerita-cerita yang mungkin dilarang aktivitas di Gunung Kerinci? Ya. Apa aja Ki? Tidak tuh. Ada berapa? Apa aja larangannya? Kalian ke sana. Jangan sampai melupakan adat istiadat. Adat istiadat jangan sampai dilupakan. Adat istiadat seperti apa yang lebih rinci? Totok Romo. Totok Romo. Tata krama. Tata krama apa yang biasanya berlaku di Gunung Kerinci? Jangan berbicara sembarangan dengan kesombongan. Selain jangan sampai meninggalkan adat istiadat tempat, ada lagi larangan untuk pendaki. Ya, Apa itu?
Air yang di mana, Ki? Semua. Yang ada di Kerinci. Mengambil air maksudnya, Ki? Semua air tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan. Pada saat matahari ada di atas kepala, Kenapa itu? air itu selain untuk kami, karena air itu juga akan menjadi sesuatu bencana. Air tersebut akan menjadi bencana pada saat apa, Ki? Saat digunakan di waktu yang tadi saya sebutkan, ketika matahari di atas kepala. Kalau sudah lewat ataupun sebelum di atas kepala masih bisa diminum. Ya, Selain masalah air di atas kepala tidak boleh diambil atau diminum, apa ada lagi, Ki, cerita ataupun mitos larangan di Kerinci? yang paling utama itu yang gua tadi. Selebihnya itu bagaimana manusianya saja. Tapi kalau dari bangsa Aki sendiri ada yang ganggu-ganggu para pendaki nggak sih? Itu sudah pasti ada. Bagaimana manusianya. Bisa dengan cara apa nih ganggunya? Ya, menampakkan. Menampakkan. Ya, Nampakkan wujud. Yang sering ditampakin tuh wujud apa nih? balak. Kepala Ya, tambah badan. ya, Itu siapa, Ki? itu penghuni Penghuni. di gunung itu. Kita tuh menurut cerita ada apa namanya makhluk, nggak tahu itu makhluk sebangsa Aki atau manusia yang bentuknya tuh kecil gitu. Apa benar ya? Ada. Kadang Itu sebangsa Aki atau memang manusia? makhluk seperti kalian, Oh, manusia. tapi dia tidak pernah keluar dari persembunyiannya. Jadi memang manusia ya, bukan makhluk astral ya. Kehidupannya sama dengan manusia, punya suami, istri, anak. Ya, seperti kelompok. Hidupnya berkelompok. Ya, ada di tengah-tengah hutan. Di tengah hutan. Yang menampakkan kepada para pendaki nggak? Tas hanya kebetulan, Kebetulan. mungkin sedang mencari makan.
dia bertemu dengan pendaki, tapi dia tidak mau untuk langsung berhadapan. Dia pasti langsung berlari karena tidak mau diketahui keberadaannya. Nah, Ki, kembali ke yang air tadi, Ki. Kata Aki kan kalau misalnya itu air diminum sama sebangsa kami manusia tepat di jam 12 siang, itu kata Aki kan terjadi bencana. Itu bencana seperti apa, Ki? Kalau boleh tahu. Air yang ada di tempat itu akan mengangkat ke atas. Jadi air yang tepatnya di mana tuh, Ki? Danau 7 atau di mana, Ki? Semua yang ada di tempat itu akan naik ke permukaan. Nah, bagi si manusia yang melanggarnya akan seperti apa? Bukan hanya si pelanggarnya saja yang akan kena. Semua yang ada di sekitar itu akan merasakan dampaknya, dahsyatnya air yang meluap ke permukaan. Jadi seperti masyarakat di pemukiman di bawah. Kalau boleh tahu indikasi apa? Saya Iya. berekor. Naga. Iya. Lebih jelas apa? Menjaga habitat hewan. Gimana, Ki? Saya seperti hewan. Hewan yang berekor itu kan banyak. Jelas ya? Di monyet ya. Berbeda harimau. Ya. Ya, ya. Ya, Jadi yang selama ini dekat sama manusia kecil itu Aki ya? karena saya yang menjaga tempat itu. Kalau boleh tahu sih penguasa yang paling tinggi siapa di situ? Tidak ada. Nah, kalau Aki sebagai penjaga kan berarti ada yang memerintahkan. Itu dari zaman dahulu saya menjaga tempat itu. Gunung itu. Ya, Di semua area gunung Aki yang menjaga. Berarti Aki kenal dengan penunggu-penunggu seperti di Danau 7. ya, Seperti di pohon bolong juga. kenal semua. Nah, kalau untuk yang di Danau 7 tuh, Ki, apakah benar itu mitosnya seekor naga? Itu awalnya wanita. Wanita Ya, yang dahulu dia
wujudnya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nyai Rengas. Saya biasa menyebut Nyai. Tidak ada namanya, Ki. Nyai Rengas. Iya. Ki, Aki kan penjaga gunung itu beliau udah lama. Nah, asal manusia kecil itu dari mana sih, Ki? Sudah saya katakan itu dari dahulu sudah ada. Manusia-manusia itu ada. Dan sebenarnya bukan hanya ada di gunung itu, hutan daerah sana pun masih ada sebagian kelompok. Nah, kalau untuk penunggu di pohon bolong, apa benar itu seorang wanita tua? Ya, itu tanpa kepala. Gimana? Itu tanpa kepala. Tanpa kepala. Hanya badan ya. Dan kepalanya yang sering menakut-nakuti. Oh, jadi penunggu yang di pohon bolong itu yang sering mengganggu para pendaki. Apa emang udah tugasnya atau bagaimana gitu? Bagaimana manusianya saja. Manusianya tidak punya tata krama, maka dia akan nampak. Tadi kan nanti dibilang sebagai penjaga Gunung Kerinci. Yang Aki jaga itu apa itu, Ki? Yang dimaksudkan menjaga itu? Semua kelestarian yang ada di gunung tersebut, termasuk hewan-hewan yang masih hidup dan manusia kerdil itu. Ada yang berbuat tidak di situ, maka saya yang akan menggambarnya. Itu kan kalau dari segi manusianya yang mengganggu. Kalau dari sebangsa Aki yang mengganggu ini gimana? Tidak ada sebangsa kami saling mengganggu. Enggak, dari sebangsa Aki yang mengganggu manusia itu. Kalau seandainya manusia itu yang melanggar suatu larangan atau mengganggu ekosistem atau kehidupan di si Gunung Kerinci, pasti kan Aki akan ikut campur. Nah, seandainya manusia itu tidak berbuat apa-apa, tapi ada dari sebangsa Aki yang mengganggu itu manusia, apa yang akan lakukan terhadap manusia? Sudah katakan itu bagaimana manusianya. Manusia datang ke sana seperti apa? Seperti itu saya jaga di kaki gunung agar saya mengetahui sebelum dia masuk ke area lebih dalam lagi tempat itu. Maka saya akan melihat manusianya. Bisa ketahuan itu, Ki? Ya, Kenapa ketika emang udah ketahuan manusia itu akan mengganggu atau merusak ekosistem di situ, kenapa nggak dari awal sebelum dia naik Aki jegat? agar dia merasakan apa yang dia lakukan itu salah, agar dia lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi ketika dia datang
tempat seperti itu. Jadi ketika manusia itu melanggar atau melakukan suatu kesalahan atau yang mengganggu ekosistem di Gunung Kerinci akan langsung diberikan hukuman di situ. Ada nggak sekitar hukuman itu sampai menyebabkan kematian atau sampai manusia itu hilang di Gunung Kerinci? Ada. Apabila sudah terlaluan. Nah, untuk bisa manusianya mati itu bagaimana cara Aki? Cara sebangsa Aki untuk bisa menjemput ajalnya? Kami hanya membuat dia yang datang atau yang merusak tempat kami. Kami hanya membuat dia terjatuh untuk dia mati atau tidak, itu nanti akan terlihat setelah dia terjatuh. Konon ada pendaki dari di tahun 90-an yang sampai saat ini jasadnya nggak ketemu. Apa benar Ki? Jangan sampai nanti Aki yang disalahin. Karena salah manusianya lah. Sudah dilarang masih saja tidak mau mengerti. Dia hilang di danau kan? Tapi benar ada. Sekarang jasadnya ada. Sudah hancur. Ya hancur. Emang apa yang dia langgar gitu? Dia tidak mempercayai apa yang sudah diberitahukan. Tidak menggunakan air pada saat matahari di atas kepala. Berarti itu yang hilang itu terjatuh Ki. Soalnya opininya nih banyak yang beredar ini katanya dia melewati kabut tebal. Ada juga opininya dia diculik oleh orang-orang pendek. Masih dalam pertanyaan itu Ki. Dia tenggelam. Tenggelam di mana tuh? Berkaitan tadi kalau masalah pendaki yang sampai saat ini jasadnya nggak ketemu, kalau boleh diizinin paling tidak supaya keluarganya itu tidak penasaran gitu, bisa nggak Ki? Timbulkan tulang belulangnya atau mungkin pakaiannya atau mungkin ciri-ciri pendaki itu supaya bisa meyakinkan keluarganya memang si pendaki ini benar-benar sudah meninggal di Gunung Kerinci. Itu sudah ditemukan yang dia bawa sebuah benda yang dibawanya
sudah ditemukan. Ya, itu kan bendanya, benda peralatan yang dibawa pada saat mendaki ya kan. Yang saya maksud, kalau memang itu sudah hancur, pasti tulang belulungnya belum hancur. Apalagi tadi Agi bilang tenggelam. Bisa saja. Itu yang kita maksud. Ya, siapa yang mau ke sana? Tapi sebenarnya menyelam di danau itu nggak bermasalah. Tidak bermasalah ketika tidak melanggar yang sudah ditentukan. Kami pun masih mempunyai rasa agar orang-orang yang datang ke tempat kami bisa menikmati apa yang ada di tempat kami, tapi tidak sembarangan. Ada mitos-mitos lain nggak tentang di Gunung Kelinci? Untuk pohon bolong tuh Ki, tempat ini menyimpan jenazah dulunya tuh Ki, dari pendaki yang meninggal tuh Ki. Bener nggak itu? Tidak benar. Kira-kira bisa gitu Ki? Pertanyaan saya Ki. Bisa Tulang-tulangnya diangkat. saja. Sudah katakan bisa. Mudah buat saya. Ya siapa tahu ada pendaki lewat beberapa hari ke depan ya kan, lihat tulang belulang manusia, mudah-mudahan sebagai tanda bahwa kalau nggak salah namanya Yuda ya. Bajunya warna biru. Iya. Ya, Ya. betul tidak? Oh. Ya. Masih ada. Masih ada tulang-tulangnya apa jasadnya? Jasadnya sudah hancur. Di dasar danau. Diangkat aja di tulang belulangnya supaya secara manusia, secara ilmu kedokteran bisa divisum ataupun diselidiki apa memang benar ini tulang belulang pendaki yang hilang itu di tahun 90-an. Ya, Kalau keluarganya saya suruh si Nyai untuk mengangkatnya. ya Ya, bisa nanti. ya paling tidak keluarganya punya adat dengan istiadat yang berbeda, mungkin pengen dikuburkan layaknya seorang manusia ya kan. Mau nanya hal lain itu, kenal Kalimantan? Kenal Ronggolawanya Ki? Siapa? Pulau Iblis, penunggu Pulau Iblis Kalimantan. Dia bukan bangsa seperti kami. Oh bukan dia? Dia masih bangsa seperti kalian. Tapi dia lebih kejam dari bangsa kami. Oh lebih kejam. Pernah ketemu Ki?
Tidak. Tidak. Tapi saya mengetahuinya. Ada urusan apa kamu nanya itu? Ya, siapa tahu kali aja ketemu, salam bilang aja dari Nur Alif. Atau nanti Bang Gulawi suruh datang ke Kerinci ketemu Aki. Ya, Mudah buat dia. mudah apa? Ya mudah buat dia untuk bertemu dengan bangsa seperti saya. Ini cukup. Oleh mitos lainnya Ki, selain air tadi Ada istiadat, ada istiadatnya tetap kromo, terus tentang makhluk manusia kerdil. ada tempat buat pesugihan nggak Ki? Situ Ki? Nggak ada. Tidak ada. Ada mitos lain nggak yang supaya para pendaki atau rakyat Indonesia agar tidak melanggar yang ada di Gunung Kerinci itu? Ada. Bisa disebutkan? Ya. Apabila para pendatang ke tempat itu, jangan sekali-kali kalian bersandar di sebuah pohon yang ada di tengah-tengah antara kaki dan puncak gunung. Pos berapa tuh Ki? Pos berapa nih itu? Ada ciri khusus nggak dari pohon itu? Ya, dia besar, tinggi. Apabila kalian melanggarnya, itu akan kalian dibawa ke alam kami. Kan kalau pohon besar tinggi itu kan namanya di gunung itu dilihatnya suatu hal yang lumrah itu banyak. Ciri khususnya dari pohon itu apa? Apakah dia cuma berdiri sendiri di situ, atau dekat bebatuan atau bagaimana? Atau dia posisinya di jalur pendaki? Itu dia dihimpit oleh pohon kecil. Dia sendiri di tengah-tengah besar. Dihimpit sama pohon kecil. Nah, yang menghimpit itu berapa pohon tuh? Dua, kiri dan kanan. Itu adalah gerbang. Nah, untuk letak strategisnya, Aki tahu itu tuh di pos atau mana itu kurang lebihnya? Ya, kalian tahu yang ada ikatan kain Oh, jadi cirinya diikat kain. yang dekat ikatan kain, bukan diikat oleh kain. Tapi dekat dengan pohon yang diikat kain. Itu yang paling gede sendiri. Ya, Jadi jangan bersandar aja gitu ya. ya, Tapi kalau untuk berhenti sejenak tapi tidak bersandar, jangan. Saya sarankan jangan. oh, berarti Karena lebih baik lanjut. manusia kadang tidak mengerti akan lupanya. Berarti mitos ini belum pernah diketahui siapa pun? Belum. Hanya beberapa ada. Karena beberapa juga ada yang tersesat setelah melewati itu. Berhenti sejenak
dia tersesat. Selain itu nggak ada lagi. Hanya itu. Hanya itu. Ya, Caranya mitos-mitos secara pada umumnya yang hanya orang ketahui. Kedua satu mitos yang tidak pernah atau belum pernah sama sekali orang ketahui. ya, tapi tanpa orang-orang yang datang itu tidak menyadarinya. Mereka banyak yang tersesat setelah berhenti atau bersandar di tempat itu. Nah, kalau untuk penunggu bayinya yang diberikan itu, Apa? itu maksudnya sesosok banyak atau khusus ada berapa gitu? Banyak. Jadi di gerbang itu udah banyak yang menunggu gitu. Ya karena itu udah perbatasan antara alam manusia dengan alam kami. Dan hati-hati, masih banyak binatang buas di situ. Iya. Salah satunya adalah macan putih. Macan putih. Ya, itu masih ada. Ya, Oke. Sebelum dan sesudahnya terima kasih atas berkenannya Aki diajak ngobrol-ngobrol bareng dengan sahabat Nuralif. Ada nggak kira-kira pesan dari Aki untuk para pendaki atau pendatang yang hanya sekedar untuk menikmati Gunung Kerinci itu? ya, saya hanya berpesan, ikuti saja apa yang diberikan oleh warga yang ada di tempat itu. Jangan merasa paling kuat. Jangan merasa ketika dikasih pengertian, diberitahu, tidak percaya. Maka orang-orang seperti itulah, makhluk seperti saya akan senang untuk membuatnya ketakutan ataupun membuat kematian. Kalian datang ke situ pasti akan diberitahukan. Kalau penduduk sekitar ya. Depan, ya. Jadi jangan merasa tidak ada makhluk selain manusia. Nah, Ki, kalau boleh tahu, Aki sendiri itu lebih strategisnya di mana, Ki? Siapa tahu sahabat Nuralif suatu saat bisa berkunjung ke sana gitu kan, menjaganya. Ya tidak di satu tempat. Saya selalu mengelilingi kaki gunung. Oh gitu. Karena itu tugas saya, menjaga tempat itu. Oke, Ki, terima kasih sebelumnya. Oke ya, makasih banyak Ki susulan sebelumnya ya atas informasi yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran khususnya buat kami yang ada di sini dan khususnya untuk warga ataupun para wisata di tempat Gunung Kerinci yang akan masuk ya. Tapi bisa keluar sendiri dari badan manusia ini. Silakan. Ini tidak ada lagi. Cukup Ki. Sini ya. Kenapa mungkin?
kalian ini apa namanya? Pengajian Ki. Pengajian Nur Alif Ki. Kami juga ada komunitas perkumpulan pengajian manusia-manusia yang beragama Islam Ki. Hati-hati. Apa Ki? Boleh kasih pesan ke kami Ki? Suatu saat ada orang yang akan membuat kalian hancur. Terima kasih Ki atas sarannya Ki dan informasinya Ki. Itu orang-orang yang dekat dengan kalian. Ya Ki. Insya Allah bisa jaga diri. Terima kasih ya Ki ya. Hati-hati. Ya. Saya pergi. Iya, terima kasih Ki. Jadi Assalamualaikum. Ya, buat sahabat Nur Alif, sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak hanya kita sebangsa manusia ya. Allah menciptakan ada binatang, ada tumbuhan, dan ada juga makhluk yang kasat mata. Allah telah menciptakannya. Jadi selayaknya kalau kita bertamu, kita mentaati peraturan, kita mentaati adat istiadat sekitar. Jangan sampai kita melanggar apa yang sudah ditetapkan aturan di sana. Dan ingat, sesungguhnya di atas segalanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman, jangan lupa ditonton sampai habis video kita kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah selalu menyaksikan di channel kami Sahabat Nur Alif. Di-share sebanyak-banyaknya ya, dan khususnya di Gunung Kerinci ini buat para pendaki jangan lupa taati peraturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.